Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan perjalanan si Tam Fan Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini menuju ke arah jantung api. Lalu setelah cukup lama masuk ke kedalaman laut pada saat ini Raja Hiu Laut seketika berteriak keras, dirinya berkata agar semuanya waspada karena mereka akan memasuki zona teratai api. Semua orang pada akhirnya sedikit menjauh dan membuat ruang yang cukup di antara satu sama lain. Raja Hiu Laut pada saat ini juga berkata kepada Xiaoyan agar mereka pada saat ini berhati-hati. Ada banyak teratai api yang mengapung di air laut dan jika disentuh teratai api tersebut akan bisa meledak. Jika sampai menimbulkan rentetan ledakan maka mereka semua akan mati di sini. Tetapi meskipun begitu mereka tidak perlu khawatir karena dengan kecepatan dari ikan hitam, mereka pada saat ini akan bisa melewati teratai api tersebut dengan mudah. Xiaoyan pun mengangguk dan saat Xiaoyan mendengar kata teratai api atau Fire Lotus, pemandangan yang pertama kali Xiaoyan lihat pada gambar api sebelumnya tiba-tiba muncul. Di benak Xiaoyan teringat ada teratai api yang sangat besar dan teratai api tersebut dikelilingi oleh banyak teratai api kecil. Xiaoyan pun menjadi semakin yakin bahwa di dasar laut pasti ada jantung api yang legendaris. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan bersemangat di dalam hatinya dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat senang. Pada akhirnya beberapa saat kemudian pada saat ini Xiaoyan bisa merasa air laut tiba-tiba menjadi semakin kental. Teratai api yang berada di sini juga pada saat ini benar-benar tidak terhitung jumlahnya. Teratai api acak di sini juga beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan teratai api nirwana yang dipadatkan oleh Xiaoyan. Selain itu teratai api ini juga memiliki struktur yang sangat stabil jika dibandingkan dengan teratai api nirwana. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memiliki ide brilian dan gila di benaknya. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar sangat ingin membawanya untuk dipelajari. Jika Xiaoyan bisa memahami jenis teratai api ini maka teratai api nirwana yang dipadatkan oleh Xiaoyan tentu saja pasti akan meningkat. Namun pada saat ini ada ribuan teratai api yang berada di sini. Jika Xiaoyan gagal membawanya dan teratai api tersebut meledak, maka tentu saja semua area luas ini benar-benar akan meledak dan menghancurkan semua orang. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini melepaskan ide gila tersebut dan menguburnya dalam-dalam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Raja Hiu Laut segera memerintahkan semua orang untuk melambat. Raja Hiu Laut pada saat ini memerintahkan banyak orang untuk berjaga dan berhenti di sini. Pada saat ini Raja Hiu Laut membatasi jumlah orang yang harus masuk menuju ke kedalaman laut. Pada akhirnya 2000 orang telah dipilih oleh Raja Hiu Laut dan semua orang pada saat ini kembali melakukan perjalanan. Setelah beberapa saat pada saat ini Xiaoyan juga bisa melihat adanya platform batu di sekitar mereka. Raja Hiu Laut menginstruksikan mereka untuk berhenti sebelum akhirnya sosoknya segera memasuki platform batu. Raja Hiu Laut pada saat ini terkejut melihat banyaknya mayat yang bergelimpangan. Dirinya segera memerintahkan salah seorang anggotanya untuk melihat sekeliling. Setelah beberapa saat prajurit yang berkeliling kembali dan berkata bahwa semua penjaga di sini telah dibunuh dan mati. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan memeriksa situasi di sini. Setelah memeriksa beberapa mayat Xiaoyan menyadari bahwa luka dari mayat-mayat ini memiliki dua metode pembunuhan. Dengan begitu Xiaoyan yakin bahwa ada dua orang yang benar-benar telah membantai penjaga di sini. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika melihat luka dari orang-orang ini Xiaoyan pada saat ini meyakini bahwa ada dua orang yang telah membantai para anggota klan Hiu Laut. Raja Hiu Laut pun mengerutkan kening dan segera tanpa sadar berkata apakah itu bisa mungkin terjadi? Bagaimana mungkin bisa ada dua orang yang menyusup masuk dan membantai orang-orang ini? Xiaoyan pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa mayat-mayat ini terlihat baru mati dan masih memiliki jejak energi di tubuhnya. Jika bukan adanya dua orang yang masuk maka apa kemungkinan yang bisa diterima? Tampaknya pada saat ini juga kedua orang tersebut sepertinya memiliki tujuan untuk masuk ke kedalaman laut. Oleh karena itu Xiaoyan khawatir mereka harus bergegas dan Xiaoyan berpikir sepertinya mereka adalah anggota istana 10.000 iblis.
Raja Hiu Laut pun merenung sejenak dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi-lagi dirinya segera memerintahkan 1000 orang untuk berjaga di sini sementara sisanya ikut dengannya. Semua orang pada akhirnya kembali melesat pergi dengan dipimpin oleh Raja Hiu Laut. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa para penjaga yang ditempatkan oleh Raja Hiu Laut memiliki kekuatan yang rendah. Meskipun jumlah mereka banyak tetapi kekuatan mereka hanya berada di sekitar bintang 3 atau bintang 4 dosian. Dengan begitu maka mereka akan benar-benar dapat dengan mudah dibantai oleh penyusup. Bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan ini pada akhirnya setelah beberapa saat mereka sampai di platform batu kedua. Semua orang pada saat ini kembali turun dan melihat ada banyak mayat yang juga bergelimpangan. Melihat kondisi dari mayat-mayat ini Xiao Yan pada saat ini semakin yakin bahwa ini disebabkan oleh 2 orang. Raja Hiu Laut juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang benar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini 2 sosok terlihat bergegas menunggangi ikan hitam. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa suhu di sini benar-benar semakin lama menjadi semakin menakutkan. Mendengar hal tersebut seorang lainnya pada saat ini segera berkata agar dirinya jangan khawatir, mereka pada saat ini memiliki token iblis di tangan mereka, oleh karena itu senior dari Bei Tianli pasti akan merasakan kehadiran mereka. Pada akhirnya kedua sosok ini menggertakkan gigi dan segera kembali melakukan perjalanan menuju ke kedalaman laut. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih memeriksa sekeliling sebelum akhirnya Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Raja Hiu Laut bahwa Xiao Yan harus dengan pahit mengatakan bahwa kekuatan mereka terlalu lemah. Tidak peduli berapa banyak orang yang ditempatkan di sini mereka memiliki kekuatan yang mudah untuk dihadapi. Raja Hiu Laut pun menganggukkan kepalanya dan berpikir apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Raja Hiu Laut pada akhirnya segera berkata bahwa klannya dulu memiliki banyak orang kuat tetapi dirinya tidak tahu mengapa pada generasinya benar-benar jatuh seperti ini. Dirinya pun menghela nafas sementara Xiao Yan pada saat ini juga bisa merasakan sakit hati dan kesedihan mengenai hal tersebut. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan khawatir sepertinya iblis besar yang disebutkan oleh Raja Hiu Laut sebelumnya telah terbangun. Sepertinya hal itu juga yang telah menyebab origin abadi di wilayah laut ini mengalir ke dasar laut. Mendengar hal tersebut tubuh dari Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit gemetar dan pupil matanya menyusut. Apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini juga merupakan hal yang paling ditakuti oleh Raja Hiu Laut. Dirinya benar-benar takut apa yang tersegel di bawah telah bangkit dan hal tersebut pasti akan segera menimbulkan kehancuran. Raja Hiu Laut pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar khawatir sosok iblis tersebut kembali hidup. Dirinya khawatir mereka semua di sini akan dihancurkan dan setelah iblis semacam ini dilepaskan, konsekuensinya benar-benar akan segera menjadi bencana. Selain itu dirinya juga ingat sepertinya orang-orang dari klan Istana 10.000 Iblis memiliki cara khusus untuk menyelamat iblis tersebut. Dirinya pada saat ini khawatir bahwa 2 orang yang disebutkan oleh Xiao Yan sebelumnya telah menyelam. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Raja Hiu Laut pada saat ini jangan khawatir. Bukankah Raja Hiu Laut berkata semakin jauh seseorang masuk ke kedalaman maka dirinya pasti akan terbakar menjadi abu? Oleh karena itu sepertinya orang yang menerobos pergi menuju ke dasar laut pasti tidak akan bisa bertahan dengan suhu seperti itu. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya kepada Raja Hiu Laut apakah ada jalan lain untuk menuju ke dasar laut. Raja Hai Laut pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata meskipun ada jalan lain, tetapi bahkan jika mereka bisa turun mereka tidak akan bisa menahan suhu air laut di bawah. Setelah mendengar perataan tersebut api di tubuh Xiao Yan pada saat ini segera menyembur keluar dari pori-porinya. Xiao Yan segera memandang ke arah Raja Hiu Laut sambil tersenyum dan mulai lanjut berbicara.
Xiao Yan segera berkata bahwa orang lain mungkin tidak dapat menanggungnya, tetapi itu tidak terlalu berimbas kepada Xiao Yan. Raja Hiu Laut pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa beberapa orang sebelumnya pernah datang ke sini. Mereka juga memahami jalan api. Mereka tidak mengalami tekanan di tengah perjalanan, tetapi setelah masuk ke bawah mereka tidak pernah keluar. Nyala api di sini bukanlah nyala api yang bisa ditanggung oleh nyala api seperti di tubuh Xiao Yan. Perbandingannya dapat dikatakan sebagai cahaya lilin yang berhadapan dengan cahaya matahari. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Xiao Yan sudah sampai sejauh ini dan tidak mungkin bagi Xiao Yan pada saat ini untuk menyerah. Xiao Yan pada saat ini dengan penuh tekad memandang ke arah Raja Hiu Laut. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa beberapa orang pada saat ini telah masuk. Jika mereka menunda lebih lama lagi dan melepas iblis besar, Xiao Yan khawatir mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri hari ini. Mendengar hal tersebut, Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar terdiam seolah-olah memikirkan sesuatu. Pada akhirnya Raja Hiu Laut segera berkata bahwa memang harus ada satu orang yang turun pada saat ini. Menurut aturan klan mereka, Raja Hiu Laut harus mengorbankan nyawanya di saat bahaya dan pergi ke dasar laut untuk memperkuat segel. Perjalanan ini pasti akan membawa bencana dan orang yang harus menghadapi hal tersebut adalah Raja Hiu Laut. Xiao Yan pun sedikit tercengang mendengar apa yang saja diucapkan oleh Raja Hiu Laut. Xiao Yan pada saat ini segera berkata mungkin Xiao Yan bisa membantu untuk memperkuat segelnya. Raja Hiu Laut menggelengkan kepalanya dan menolak apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan bertanya bagaimana jika Xiao Yan gagal. Jika Xiao Yan gagal maka iblis tersebut akan segera melepaskan diri dan bagaimana mungkin Raja Hiu Laut berani mempercayakan tugas penting ini kepada orang asing. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya memandang ke arah Raja Hiu Laut. Xiao Yan berkata kepada Raja Hiu Laut bahwa leluhur mereka mungkin jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Hiu Laut, tetapi dengan kekuatan fisik dari Raja Hiu Laut pada saat ini apakah dirinya bisa pergi ke dasar laut? Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa tersenyum masam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini adalah sebuah kebenaran. Pada akhirnya Raja Hiu Laut hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menyetujui permintaan Xiao Yan sebelumnya. Dirinya pada akhirnya lanjut bertanya kepada Xiao Yan seberapa yakinkah Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan kembali balik bertanya kepada Raja Hiu Laut seberapa yakinkah Raja Hiu Laut. Wajah Raja Hiu Laut pun seketika memerah karena malu dan dirinya segera berkata bahwa dirinya tidak memiliki keyakinan. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pun menepuk dada dan berkata jika begitu permasalahannya maka serahkan semua ini kepada Xiao Yan. Xiao Yan tidak berani memberikan jaminan apapun, tetapi jangan khawatir karena selama Xiao Yan hidup Xiao Yan pasti akan membantu mereka tidak peduli apapun resikonya. Raja Hiu Laut pun sedikit bingung dan tercengang dan bertanya mengapa Xiao Yan benar-benar mau membantu klan mereka. Ini adalah misi dari klan Hiu Laut dan dirinya pada saat ini benar-benar bingung. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini dapat dikatakan memiliki misi yang sama. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya dirinya segera mengeluarkan kilatan cahaya di tangannya. Segel yang tampak sangat misterius segera muncul sebelum akhirnya dirinya segera menyerahkan segel tersebut dengan hati-hati kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa segel ini adalah segel yang diciptakan oleh leluhur mereka. Totalnya ada 9 dan masing-masing dapat memperkuat segel 1 kali. Sudah ada delan segel yang terpasang dan ini adalah segel terakhir yang mereka miliki. Xiao Yan pun mengambil segel tersebut dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya memerintahkan kepada semua anggota dari tim Fearless. Xiao Yan berkata agar semua orang pada saat ini menjaga keselamatan masing-masing. Pada saat ini hanya Xiao Yan yang bisa turun ke kedalaman laut dan semua orang harus tinggal di sini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Zhan, Long Yi dan yang lainnya bersikeras untuk mengikuti Xiao Yan. Namun Raja Sisik Naga pada saat ini segera berkata agar semua orang pada saat ini jangan ngeyel.
Ikuti saja apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiao Yan. Selain dari bocah itu tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik mereka, mereka akan segera dirubah menjadi abu ketika mereka sampai di kedalaman laut. Pada akhirnya Xiao Zhan dan Long Yi yang paling bersih keras pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bergegas pergi dengan menunggangi Raja Ikan Hitam. Xiao Yan juga pada saat ini berteriak jika 3 bulan Xiao Yan tidak kembali maka semua anggota dari tim Fearless harus segera meninggalkan kompetisi 10.000 alam. Di bawah tatapan khawatir semua orang pada saat ini Raja dari Ikan Hitam pun seketika melesat. Kecepatan Raja Ikan Hitam yang semula lambat karena mereka pergi bersama-sama pada saat ini menjadi semakin cepat. Semakin dalam Xiao Yan memasuki area kedalaman laut pada saat ini Xiao Yan merasakan bahwa cahaya menjadi semakin terik. Xiao Yan hanya bisa menundukkan kepalanya dan menghindari paparan langsung dari sumber cahaya. Entah berapa lama Xiao Yan menundukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan segera menyadari bahwa kecepatan dari Raja Ikan Hitam melambat. Pada akhirnya Raja Ikan Hitam pun segera berhenti dan Xiao Yan segera merasakan sekelilingnya. Xiao Yan pada akhirnya perlahan lanjut mengangkat kepalanya dan pemandangan di depan Xiao Yan membuat mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Teratai hijau yang sangat besar pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan. Teratai ini benar-benar sangat besar dan Xiao Yan pada saat ini tampak seperti seekor semut di hadapannya. Banyak teratai yang pada saat ini mengitari teratai besar tersebut. Xiao Yan benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa di dasar lautan benar-benar ada teratai api yang benar-benar sangat besar. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke depan dan Xiao Yan menyadari bahwa seperti ada penghalang yang pada saat ini memisahkan mereka. Sementara itu Raja Ikan Hitam pada saat ini tidak berani bergerak-gerak maju lebih jauh. Suhu di sekitarnya membuat Xiao Yan juga pada saat ini merasa tidak nyaman. Api surgawi di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini gelisah seolah-olah sedang diancam. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini menekan kegelisahan di tubuhnya sebelum akhirnya melompat dari punggung Raja Ikan Hitam. Xiao Yan sedikit menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Raja Ikan Hitam. Raja Ikan Hitam pun melambaikan ekor ikannya sebelum akhirnya sosoknya bergegas menjauh. Setelah sampai di jarak tertentu sosoknya berbalik dan pada saat ini seolah-olah memberi gerakan seperti kode kepada Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerti tampaknya Raja Ikan Hitam akan menunggu Xiao Yan di sini sampai Xiao Yan kembali. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya kembali berbalik dan melihat ke arah depan Xiao Yan. Pada saat ini bisa merasakan jika Xiao Yan melintasi lapisan tersebut. Sepertinya suhu api benar-benar akan menjadi semakin ekstrim dan Xiao Yan memutuskan untuk menggunakan pil. Dengan kilatan cahaya di tangan Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan mengeluarkan 10 ramuan emas penghindar api. Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi segera meminum semua ramuan ini. Xiao Yan seketika bisa merasakan energi yang melonjak dari dalam tubuhnya dan menyelimuti semua anggota tubuhnya. Meridian Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terlindungi. Pada saat yang bersamaan di suhu air laut yang mendidih ini Xiao Yan pada saat ini tidak merasakan panas. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah berada di dalam cairan es dan Xiao Yan memutuskan untuk bergegas. Namun begitu Xiao Yan memasuki lapisan air ini Xiao Yan pada saat ini segera merasakan sesuatu. Meskipun Xiao Yan telah meminum pil pada saat ini suhu api benar-benar menjadi semakin tinggi dengan tingkat yang ekstrim. Xiao Yan pada akhirnya kembali meminum 10 ramuan sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini tidak merasakan panas lagi. Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam bahwa suhu api di sini benar-benar sangat menakutkan. Xiao Yan pun terus maju ke kedalaman laut menuju ke arah pusat dari teratai api. Pada saat ini Xiao Yan menyipitkan matanya karena Xiao Yan bisa melihat sebidang area yang kotak dengan bangunan. Xiao Yan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya apakah ada seseorang yang pada saat ini tinggal di sini. Xiao Yan pun mengedipkan matanya dan pada saat ini berpikir bahwa itu adalah ilusi. Tetapi bersamaan dengan Xiao Yan yang semakin mendekat pada saat ini Xiao Yan benar-benar kembali dikejutkan. Apa yang berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini adalah banyaknya pemandangan.
ada pegunungan, ada air yang mengalir dan ada rumah pohon yang pada saat ini terlihat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dan kembali bertanya siapakah sosok yang pada saat ini tinggal di tempat ekstrim seperti ini. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera berhenti karena Xiao Yan menyadari ada perisai energi pelindung di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini juga segera melihat ada sesosok yang sedang berdiri. Sosok tersebut mengenakan topi jerami dan jubah dan sedang memegang pancing di tangannya. Sebuah suara juga pada saat ini segera keluar dari sosok tersebut dan mencapai telinga Xiao Yan. Sosok tersebut berkata bahwa sepertinya ada tamu pada hari ini. Segera setelah itu retakan muncul di perisai pelindung di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun melangkah ke dalam perisai pelindung dengan bingung dan tiba-tiba perasaan menyegarkan datang pada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak merasakan panas sama sekali. Ini adalah hal yang benar-benar tidak pernah terbayangkan oleh Xiao Yan yang berada di tengah teratai api hijau. Xiao Yan pada akhirnya segera menapakkan kakinya di atas lantai dari teratai. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan segel yang baru saja diberikan oleh Raja Hiu Laut. Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar merasa aneh karena Xiao Yan tidak merasakan rasa gugup. Xiao Yan seketika juga menyadari bahwa sosok yang baru saja berbicara adalah sosok iblis besar yang dikatakan oleh Raja Hiu Laut. Ini adalah sosok yang ditakutkan dan sosok ini bernama Bei Tianli. Xiao Yan pada saat ini berpikir siapa lagi orang yang bisa berada di tempat ini selain sosok Bei Tianli. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini juga segera menyadari sesuatu dan mengutuk di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar lupa bertanya kepada Raja Hiu Laut bagaimana cara segel ini digunakan. Saat Xiao Yan memikirkan hal ini pada saat ini pria berjubah itu pun segera berbicara kembali kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya pada saat ini melihat adanya beberapa bukit. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan pada saat ini menyadari ada 8 bukit di sekitaran. Xiao Yan pada saat ini memperhatikan di masing-masing bukit ada sebatang pohon kecil, ada sesuatu yang digantung di pohon tersebut dan saat Xiao Yan melihat lebih dekat tiba-tiba mata Xiao Yan menyusut. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa ini sepertinya adalah sebuah makam. Sosok pria tua berjubah pun segera berkata bahwa itu memang benar, benda yang digantung di pohon itu juga adalah segel yang dipegang oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini seketika menghitung dan tepat ada 8 segel yang pada saat ini digantung. Raja Hiu Laut berkata bahwa total ada 9 segel dan sekarang segel yang satu ada di tangan Xiao Yan. Bersamaan dengan kegelisahan Xiao Yan ini pria berjubah itu pun seketika bergumam, tampaknya sosok Xiao Yan adalah yang ke-9. Sosok itu pun seketika menoleh ke arah Xiao Yan dan pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya tanpa sadar segera bertanya apakah sosok yang baru saja datang bukan seekor ikan. Sosoknya pada saat ini segera memelototi dan memperhatikan Xiao Yan dan tatapan dari sosok tersebut juga membuat Xiao Yan sedikit gemetar. Xiao Yan pada saat ini bukan ketakutan tetapi apa yang dilihat oleh Xiao Yan dalam tatapan ini adalah kedamaian. Hal ini benar-benar sangat berbanding terbalik dengan image yang dimiliki oleh orang-orang dari Istana 10.000 Iblis. Sementara itu di sisi lain pria tua berjubah itu pun kembali bergumam sebenarnya sosok ini adalah Dosian bintang 6 tingkat menengah. Apakah pada saat ini ikan-ikan ini benar-benar semakin meremehkan keberadaannya? Sosok tersebut pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan. Apakah Xiao Yan tahu cara memancing? Xiao Yan pada saat ini berdiri dengan bodoh dengan banyak pemikiran di dalam benaknya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini kembali tersadar. Xiao Yan pun segera menggelengkan kepalanya sementara sosok tersebut pada saat ini kembali berbicara. Pria berjubah itu pun segera memerintahkan Xiao Yan untuk menggantungkan segel di tangan Xiao Yan kepada pohon cemara tersebut. Setelah itu Xiao Yan bisa datang dan duduk bersamanya karena dirinya akan memberi ceramah yang bagus kepada Xiao Yan. Sosok tersebut pada akhirnya sedikit berjalan dan kembali bergumam bahwa anak muda masa kini benar-benar tidak bersenang-senang di dalam kehidupan mereka.
mereka hanya menghabiskan sepanjang hari dengan berkelahi dan membunuh untuk mencapai kekuatan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pria tua tersebut. Xiao Yan pada akhirnya mengencangkan segel yang berada di tangannya dan menatap ke arah sosok tua tersebut. Xiao Yan bisa merasakan bahwa aura dari sosok tua tersebut terlihat tenang dan biasa-biasa saja, tetapi meskipun begitu Xiao Yan tahu bahwa seorang master tidak akan mengungkapkan kekuatannya seperti itu. Xiao Yan pada akhirnya segera tersadar dan pada saat ini Xiao Yan berpikir bahwa satu-satunya jalan pada saat ini Xiao Yan harus menggantungkan segel tersebut. Ketika Xiao Yan memasang segel tersebut, Xiao Yan melihat segel lain yang pada saat ini dipenuhi dengan bercak noda darah. Xiao Yan berpikir tampaknya orang tua ini benar-benar telah melakukan pembunuhan terhadap peletak segel sebelumnya. Namun Xiao Yan pada saat ini segera menekan pemikirannya sebelum akhirnya mengikuti perkataan dari pria tua tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua tersebut segera memandang ke arah Xiao Yan dan menepuk batu yang berada di sampingnya. Dirinya mengisyaratkan agar Xiao Yan pada saat ini duduk di sampingnya dan memancing bersama dengannya. Xiao Yan pun segera duduk sementara sosok pria tua tersebut segera bertanya apakah Xiao Yan tahu nikmatnya memancing. Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan tidak tahu. Pria tua itu perlahan berkata bahwa enaknya memancing adalah mereka tidak pernah tahu mangsa apa yang ada di bawah aliran air ini. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam memperhatikan sosok tua yang sedang berbicara. Sosok tua itu sepertinya menyadari sesuatu dan berkata sepertinya Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa iblis besar yang mereka bicarakan adalah orang tua yang terlihat tidak jahat. Bukankah hal ini juga merupakan kejutan yang Xiao Yan tidak ketahui? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh sosok Bei Tianli ini memang benar. Tampaknya sebutan iblis besar dari orang-orang benar-benar tidak cocok dengan sosok tua tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan pun memberanikan diri untuk berbicara dan berkata bahwa senior tidak terlihat seperti orang yang telah tersegel. Sebaliknya senior tampak seperti telah pensiun dan pergi ke pedesaan untuk menikmati hidup. Mendengar hal tersebut sosok Bei Tianli pada saat ini tersenyum sementara Xiao Yan menyadari bahwa sosok Bei Tianli ini memang tidak disegel di sini. Tampaknya yang disebut segel itu adalah sebuah gimik yang disebarluaskan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini merasa bingung sebelum akhirnya mulai bertanya kepada sosok tua tersebut. Xiao Yan bertanya jika begitu mengapa senior ingin membunuh leluhur dari klan Hiu Laut. Lelaki tua itu pun segera berkata bahwa kesenangannya satu-satunya adalah memancing. Tangannya tidak lagi berlumuran darah dan bagaimana mungkin dirinya bisa membunuh orang-orang itu. Kematian orang-orang itu bukan disebabkan oleh sosok tua ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit curiga merasa seolah-olah dirinya mengenali orang yang salah. Xiao Yan pada akhirnya memastikan apakah senior ini bukanlah Bei Tianli. Sosok tua itu pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata sepertinya dirinya punya nama seperti itu, tetapi nama itu benar-benar sudah lama dilupakan dan dirinya pada saat ini tidak ingin mengingatnya. Xiao Yan pun sedikit terkejut saat mendengar hal ini dan menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya ini adalah Bei Tianli. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih ingin memastikan dan lanjut bertanya, apakah senior berasal dari istana 10.000 iblis? Sosok tua itu pun seketika menghela nafas dan berkata bahwa dirinya telah lupa, dirinya sudah melupakan 80% di dalam hidupnya dan dirinya pada saat ini hanyalah orang tua biasa. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak sementara sosok tersebut segera kembali berbicara. Sosoknya berkata sepertinya pada saat ini ada lebih dari satu tamu yang hadir. Lelaki tua itu pun segera menoleh dan matanya menatap ke arah dua sosok yang muncul di perisai pelindung. Dirinya segera melambaikan lengan bajunya dan kedua sosok itu seketika langsung jatuh ke dalam perisai pelindung. Pria itu pun seketika berdiri dan bergumam sepertinya penangkapan ikan hari ini tidak bersih. Mari mereka pada saat ini melihat apakah orang yang baru saja sampai adalah teman dari Xiao Yan. Lelaki itu pun seketika bergegas dan Xiao Yan pada saat ini segera mengikuti sosoknya.
Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini melihat dua sosok yang benar-benar terbakar, Xiao Yan mengerutkan kening dan pada saat ini matanya menunjukkan kengerian. Xiao Yan menyipitkan matanya seolah-olah Xiao Yan pada saat ini mengenali kedua sosok yang pada saat ini muncul. Lelaki tua itu pun pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang dan menoleh ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya, apakah Xiao Yan mengenali orang-orang ini? Xiao Yan pun memandangi dua sosok hitam yang terbakar dengan aura mereka yang pada saat ini tersengal-sengal, tubuh mereka terbakar parah dan tubuh mereka pada saat ini benar-benar hampir hancur. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa salah satu sosok di antaranya adalah Suesi. Yang paling membuat Xiao Yan kaget adalah sosok yang satu lagi adalah wajah yang telah lama berlalu di benak Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan memiliki beberapa kesan, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak yakin apakah ini adalah orang yang dikenali oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain sosok tua tersebut memandangi kedua mayat yang pada saat ini terbakar. Sosoknya segera melambaikan tangan dan token yang berada di tangan Suesi pada saat ini segera terbang ke arah pria tua tersebut. Pria tua itu pun segera melihat token tersebut yang bertuliskan perintah iblis. Sosok tua itu pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya membuang token tersebut. Sosoknya berbalik dan berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan menggali dua lubang dan mengubur keduanya. Xiao Yan pun terkejut dan Xiao Yan melihat kedua sosok yang pada saat ini terlihat masih hidup. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening sambil melihat ke arah dua orang yang benar-benar terbakar abis. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini dan hal tersebut benar-benar membuat Xiao Yan merasa sangat bingung. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terdiam, pria tua itu kembali lanjut berbicara dan bertanya apa yang pada saat ini Xiao Yan pikirkan. Cepatlah kubur kedua mayat tersebut karena dirinya akan memberitahu Xiao Yan keberadaan dari jantung api. Xiao Yan pun seketika bergetar ketika mendengar sosok tersebut mengucapkan kata jantung api. Xiao Yan pun segera menoleh dan menatap tajam ke arah pria tua tersebut. Sementara itu pria tua tersebut memandang ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan memiliki bakat di bidang api. Oleh karena itu tujuannya ke sini bukanlah Bei Tianli tetapi jantung api. Hal itu benar-benar mudah ditebak dan sebaiknya pada saat ini Xiao Yan segera menggali lubang untuk mengubur dua mayat tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat misterius. Xiao Yan segera menggali lubang dan pada saat ini Xiao Yan segera menguburkan dua mayat tersebut di kedalaman 2 meter. Setelah selesai mengubur, Xiao Yan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah pria tua tersebut. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan telah melakukan apa yang diperintahkan oleh senior. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan ingin senior menceritakan mengenai jantung api. Sosok tua tersebut pun berjalan ke depan dan pada saat ini segera memerintahkan Xiao Yan untuk mengikutinya. Xiao Yan pun buru-buru mengikuti sosok tersebut dan meninggalkan dua orang yang telah terbakar dan dikuburkan. Kemudian sosok lelaki tua dan Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini segera menghilang ke kedalaman hutan bunga dan tanaman yang seolah-olah terbakar oleh api kompor milik Budayanti.